Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan nomor BP 1910532016. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan rasio keuangan dan juga analisis rasio keuangan dari PT Bumi Resource untuk laporan keuangan pada tahun 2018 dan 2019. Baiklah, pertama, sebelum kita masuk kepada perhitungan dari rasio keuangannya, saya akan sedikit terlebih dahulu menjelaskan apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Perbandingan data ini bisa kita bandingkan dengan data perusahaan tersebut dengan perusahaan tahun sebelumnya atau dengan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis. Rasio keuangan sendiri ada 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban finansial yang segera jatuh tempo atau dalam melunasi hutang jangka pendek. Di sini terdapat 3 rasio. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Ini adalah perhitungan. Pertama, kita masuk kepada current ratio. Ini adalah perhitungan current ratio pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 didapatkan hasil 0,3977, sedangkan pada tahun 2019 dapatkan hasil 0,3629. Dari sini bisa kita lihat current ratio pada tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Yang kedua ada quick ratio. Di sini bisa kita lihat hasil perhitungannya. Pada tahun 2018 diperoleh nilai 0,3561, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 0,3629. Di sini sudah terdapat kenaikan dari quick ratio pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Selanjutnya yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio sendiri bisa kita lihat di sini diperoleh nilai pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0763, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nilai yaitu sebesar 0,0381. Dari nilai ini bisa kita lihat terdapat penurunan dari cash ratio pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi itulah tadi perhitungan 3 rasio dari likuiditas rasio. Rasio likuiditas ini semakin besar nilai rasionya, maka kondisi perusahaan tersebut dinilai akan semakin baik. Jadi tadi karena ada 2 rasio yang turun, sedangkan ada 1 rasio yang naik, bisa dikatakan kondisi perusahaan dari segi likuiditas rasio itu tidak terlalu baik. Selanjutnya ada leverage ratio. Leverage ratio sendiri adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan untuk dibelanjakan dengan hutang atau liabilitas. Di sini terdapat 5 rasio yang telah kita hitung. Yang pertama ada debt ratio, kedua ada debt to equity ratio, yang ketiga ada coverage ratio, yang keempat ada fixed charge coverage ratio, dan yang kelima ada debt service ratio. Pertama yang akan kita hitung yaitu debt ratio. Di sini dapat kita peroleh nilainya yaitu pada tahun 2018 dengan nilai 87,1%, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nilai 86,23%. Di sini terdapat penurunan debt ratio pada tahun 2019. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, kalau leverage ratio ini semakin kecil nilai rasionya, maka kondisi perusahaan tersebut akan semakin baik. Mengapa demikian? Karena kemampuannya untuk melunasi utang jangka panjangnya akan semakin baik jika rasionya kecil. Selanjutnya debt to equity ratio. Di sini bisa kita lihat perolehan nilainya pada tahun 2018 dari hasil perhitungan didapatkan nilai 6,76, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 6,26. Dari nilai ini dapat kita lihat bahwasanya ada sedikit penurunan dari debt to equity ratio pada tahun 2019.
Selanjutnya ada coverage ratio, fixed charge coverage ratio, dan debt service ratio. Pada 3 rasio ini saya tidak bisa mendapatkan nilai perhitungannya karena pada laporan keuangan perusahaan PT Bumi Research Tbk ini tidak dicantumkan berapa beban bunga yang ditanggung. Saya tidak berhasil menemukan beban bunga di laporan keuangan tersebut, jadi saya tidak bisa melanjutkan perhitungannya. Jadi kesimpulan saya mengenai leverage ratio ini, kondisi perusahaan cukup seimbang, ada yang tadi yang naik, ada juga yang turun dari segi rasionya. Selanjutnya activity ratios. Activity ratio adalah, atau disebut juga rasio aktivitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas ini pada umumnya diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva. Di sini ada 6 yang akan kita ukur. Yang pertama inventory turnover, yang kedua average days inventory, yang ketiga ada receivable turnover, yang keempat ada receivable collection period, yang kelima ada fixed asset turnover, yang keenam ada asset turnover. Pertama, inventory turnover. Di sini dapat kita peroleh hasil perhitungannya pada tahun 2018 yaitu sebesar 24,5. Sedangkan pada tahun 2019 dapat kita peroleh dengan nilai 26,33. Di sini saya jelaskan lagi sedikit. Semakin besar nilai rasio dari activity ratio ini, maka kondisi perusahaan tersebut akan semakin baik dari segi rasio aktivitasnya. Di sini dapat sedikit kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya kita lihat lagi average days inventory. Di sini sudah kita peroleh hasil perhitungannya. Pada tahun 2018 diperoleh nilai 14,68, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh dengan nilai 13,67. Di sini terdapat sedikit penurunan. Selanjutnya ada receivable turnover. Receivable turnover sendiri setelah kita peroleh hasilnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 4,192, sedangkan pada tahun 2019 kita peroleh dengan nilai 3,804. Jadi di sini juga mengalami sedikit penurunan dari receivable turnover. Selanjutnya receivable collection period. Receivable collection period di sini sudah ada perhitungannya, itu pada tahun 2018 diperoleh hasil perhitungan 85,87 hari, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh hasil perhitungan sebesar 94,65 hari. Jadi ada sedikit kenaikan dari receivable collection period. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Pada tahun 2018 kita lanjut pada fixed asset turnover. Pada tahun 2018 fixed asset turnover itu dapat diperoleh dengan nilai 0,322, sedangkan pada tahun 2019 dapat diperoleh nilai yaitu sebesar 0,342. Di sini ada sedikit kenaikan pada fixed asset turnover. Selanjutnya ada asset turnover. Di asset turnover sendiri kita peroleh hasil perhitungan pada tahun 2018 yaitu dengan nilai 0,285, dan pada tahun 2019 kita peroleh nilai 0,3. Jadi di sini juga terdapat sedikit kenaikan. Oke, dari activity ratio sendiri ada beberapa rasio perhitungan yang mengalami kenaikan dan ada beberapa rasio juga yang mengalami penurunan. Selanjutnya rasio yang keempat atau yang terakhir ada profitability ratios atau rasio keuntungan. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kita masuk kepada yang pertama, ada gross profit margin. Untuk gross profit margin sendiri pada tahun 2018 kita peroleh dengan nilai 13,18%, sedangkan pada tahun 2019 kita peroleh dengan nilai 9,45%. Profitability ratio sendiri semakin tinggi ukurannya maka akan semakin baik rasio keuntungan dari perusahaan tersebut. Jadi pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan untuk di tahun 2019-nya. Selanjutnya profit margin dapat kita lihat pada tahun 2018 diperoleh nilai 14,23%, sedangkan pada tahun 2019 kita peroleh penurunan yang cukup signifikan yaitu pada angka 0,851%.
Selanjutnya net profit margin. Di sini dapat kita peroleh nilai pada tahun 2018 dengan angka 14,23% dan 2019 juga mengalami penurunan yang signifikan pada angka 0,851%. Selanjutnya kita masuk kepada return on asset. Pada perhitungan return on asset ini kita peroleh nilai pada tahun 2018 senilai 4,07%, sedangkan pada tahun 2019 menurun cukup jauh pada angka 0,171%. Selanjutnya return on equity. Di sini dapat kita peroleh hasil perhitungannya pada tahun 2018 return on equity dengan nilai 31,53%, sedangkan pada tahun 2019 kita peroleh nilai return on equity yaitu senilai 1,243%. Di sini juga cukup signifikan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Selanjutnya return on investment. Return on investment sendiri pada tahun 2018 diperoleh nilai 14,16%, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh nilai 0,713%. Kita lihat lagi penurunannya cukup signifikan dari return on investment. Selanjutnya earning per share. Earning per share sendiri, di sini saya tidak berhasil menemukan hasil perhitungannya karena pada laporan keuangan perusahaan ini tidak mencantumkan berapa jumlah saham yang beredar. Baiklah, mungkin sedikit kesimpulan dari profitabilitas rasio tadi, semakin karena hasil perhitungannya banyak sekali yang turun, jadi dapat saya simpulkan bahwa perusahaan PT Bumi Research ini dari segi rasio keuntungan cukup menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2018 untuk tahun 2019 ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.